Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah anak-anak, hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat bugar. Semoga di pertemuan hari ini, terutama untuk pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, kita diberikan semangat ya anak-anak ya. Bismillah ya. Dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, anak-anak bisa hadir di kegiatan Zoom online kegiatan PJOK hari ini. Shalawat serta salam pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Oke, setelah tadi alhamdulillah lengkap semuanya kehadiran Ananda di kelas 10 terutamanya, kita masuk di materi hari ini yaitu materi tentang atletik. Sebelum kita menuju ke tujuan pembelajaran, Ustazah Dwi sampaikan di sini anak-anak, apa sih atletik itu? Atletik adalah beberapa cabang olahraga, ada 5 jenis cabang yang harus masuk di atletik ini. Nanti akan disampaikan detail, tapi sebelumnya ada yang bisa menjawab anak-anak, kira-kira cabang olahraganya apa saja di dalam kegiatan atletik itu? Oke, bagus sekali. Yang pertama, salah satu dari cabang atletik adalah jalan. Oke. Yang kedua, apa? Lari. Bagus. Yang ketiga, lompat. 4, lempar. Dan yang terakhir, tolak. Luar biasa untuk angkatan 16. Terima kasih. Nah, sebelum kita sudah tahu macam-macam dari atletik itu. Sekarang Bu Dwi bertanya kembali kepada Ananda, siswa-siswi yang sudah Dwi, kenapa atletik disebut ibunya olahraga atau mother of sportnya? Ada yang bisa menjawab? Oke, dipersilakan. Oke, kenapa harus disebut mother of sport? Bagus sekali tadi, hampir betul jawaban Ananda, karena cabang atletik menjadi mother of sport karena semua kegiatan yang ada di kegiatan atletik termasuk jalan, lari, lompat, lempar, tolak itu berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Oke anak-anak, kita masuk ya. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran di atletik yang perlu Ananda cermati di sini? Yang pertama adalah hakikatnya atletik. Apa itu? Nanti akan diperjelas lagi di ke tayangan berikutnya. Yang kedua, anak-anak memahami lapangan dan perlengkapan atletik. Yang ketiga, memahami dan mempraktikkan keterampilan gerak jalan cepat, lari jarak pendek, lompat jauh, dan tolak peluru. Yang terakhir, mohon maaf sebelum ke poin yang keempat, poin yang ketiga ini berarti menuju ke penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nanti setelah kita share apa aja tentang pemahaman dari gerak jalan cepat, lari jarak pendek, lompat jauh, dan tolak peluru, untuk praktiknya nanti kita akan melihat worksheet yang akan dibagikan Ustazah Dwi sehingga kalian bisa melakukan kegiatan keterampilan sesuai dengan cabur yang ada di atletik. Nah, yang keempat, anak-anak bisa memahami perkembangan teknis keterampilan dari 4 cabur ini. Di kelas 10 nanti kita fokus di gerak jalan cepat. Nanti berapa meter ini gerak jalan cepatnya. Nanti kita lihat. Yang kedua, lari jarak pendek. Lari jarak pendek kemarin kita sudah melakukan lari jarak pendek 60. Berarti nanti kalau di atletik ini ada peningkatan di 100 meter. Nah, lompat jauh dan tolak peluru. Untuk poin yang lompat jauh dan tolak peluru akan kita kondisikan sesuai dengan keadaan yang relevan yang bisa kita lakukan melalui Zoom ya anak-anak. Oke, dari sini, dari tujuan pembelajaran,
Mungkin ada yang mau ditanyakan atau belum jelas. Dipersilakan sama Ustazah Dwi. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Kita menuju ke memahami hakikat dari cabur atletik. Nah, anak-anak, ini adalah fase-fase yang dimana aktivitas pembelajaran jalan cepat akan bisa berjalan baik dan sesuai dengan target. Kita punya fase-fasenya. Fase yang pertama yaitu fase tumpuan dua kaki. Kita lihat gambar di samping. Mohon maaf, gambarnya karena Ustazah Dwi melihat segala kegiatan yang bersifat universal, semoga ini untuk forum anak putri saja ya, yang memang tidak sesuai aurat secara syar'i, tapi insya Allah kita kembali menata niat, khusus anak putri, dan ini bisa kita lihat bersama-sama. Apa itu fase tumpuan dua kaki anak-anak? Fase tumpuan dua kaki itu terjadinya sangat singkat. Yang dimana saat kedua kaki ini menyentuh tanah. Ini kursornya Ustazah Dwi. Nah, pada saat kedua kaki ini menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir dorongan yang dimana kaki kiri ini akan diikuti oleh gerakan tarikan. Jadi gerakan secara keseluruhan saat kedua kaki menyentuh tanah, nah pada saat itulah berakhir dorongan yang dimana akan diikuti oleh gerakan tarikan. Nanti minggu depan kita praktikkan bersama-sama. Nah, dari fase tumpuan dua kaki, ada pertanyaan? Dipersilakan. Oke, jelas? Oke, dilanjutkan Ustazah Dwi. Masuk ke fase berikutnya. Nah, di fase ini anak-anak, fase ini adalah fase tarikan. Tadi sudah ada fase tumpuan dua kaki, sekarang kita masuk ke fase tarikan. Apa itu? Lihat gambar di sini. Fase gerakan tarikan ini dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. Apa itu gerakan terdahulu selesai tadi? Yaitu fase tumpuan dua kaki anak-anak. Sebenarnya kalau dijadikan satu, nanti kita bisa komunikasikan waktu praktik keterampilan. Setelah fase tarikan ini dimulai, apa yang harus dilakukan sang atlet? Kita lihat posisinya bahu, posisi otot perut, posisi kaki. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan kanan. Ini sebagai tumpuan kaki kirinya. Dilakukan oleh kaki depan. Akibatnya apa? Kerja tumit nih di bawah. Jadi fokus di gerakan tarikan ini adalah pada saat kerja tumit ini melakukan aktivitas. Nah, saat akibat kerja tumit dan apa? Harus adanya koordinasi anak-anak. Koordinasi apa? Koordinasi seluruh badan. Dari ujung kepala, posisi bahu, posisi tangan, posisi otot kaki kanan maupun gerak kaki kiri sebagai tumpuan. Nah, di sini tidak ada gerakan yang condong ke depan atau condong ke belakang ya anak-anak. Karena apa? Ini butuh koordinasi seluruh bagian tubuh atau seluruh bagian badan. Ini gambar atletnya. Oke, dari sini sebelum masuk ke fase ketiga. Nah, kita masuk ke fase ketiga. Apa itu fase ketiga? Sama anak-anak, fase ketiga ini, jika fase 1, 2, ini selesai dari fase tumpuan kaki, dari fase tarikan, menuju ke fase relaksasi. Apa itu tahapan ini? Terjadi antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki, sehingga muncullah yang dinamakan fase relaksasi. Bagaimana posisinya fase relaksasi itu? Pinggang ada pada bidang yang sama. Lihat ini, pinggang atlet kanan kiri ya.
Ini pada bidang yang sama dengan bahu. Lengannya dalam keadaan vertikal. Dan kondisi samping badannya apa? Paralel. Sehingga dia punya kegiatan untuk melakukan yang namanya recovery kaki, tangan. Agak berpindah. Itu yang dinamakan fase relaksasi. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, lengannya vertikal, dan paralel di samping badan. Oke, dari sini ada pertanyaan. Oke, dilanjutkan ya ke fase yang keempat. Ini yang fase yang benar-benar akan memberikan hasil dari target jalan cepat anak-anak. Jadi fase ini adalah fase yang dimana memberikan optimalisasi kerjanya sampai seberapa dan hasilnya apa. Fase ini sama, dari fase tumpuan dua kaki selesai, dari fase tarikan selesai, dari fase relaksasi selesai, sehingga muncullah yang dinamakan, bukan gaya ya, ini ibaratnya kalau sudah melakukan gerakan itu akan menjadi gerakan kontinu. Nah, fase dorongan ini yaitu fase yang dilakukan apabila fase terdahulu selesai, nak. Selesai dulu dari 3 fase itu, runtut. Nah, sudah selesai kegiatannya, apa yang akan muncul di fase dorongan ini jika titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Dilihat posisi kaki tumpunya, kaki yang sebelah mana, kiri atau kanan. Boleh sesuai atletnya atau sesuai peserta jalan cepat. Nggak bisa kita samakan. Bu Dwi mungkin beda dengan anak yang kidal main untuk jalannya. Mungkin yang lebih sering dibuat kekuatan tumpuan, dia paling sering kaki kiri. Bu Dwi mungkin sering kaki kanan. Jadi kita sesuaikan dengan peserta jalan cepatnya. Nah, fase ini jika titik pusat gravitasi badannya mengambil alih kaki tumpu. Nah, kaki yang baru ngapain? Kaki yang baru saja menyelesaikan tarikan, mulai mengambil alih gerakan dorongan. Nah, contoh gambar atlet yang kedua ini. Ini kaki yang baru, dia pertama, atlet yang pertama ini adalah di mana fase 1, 2, 3 itu berjalan, sehingga punya fase tumpuan di belakang ini. Nah, fase di tumpuan ini, setelah itu kaki yang baru menyelesaikan tarikan mulai mengambil alih gerakan dorongan. Nah, dari sini, dari fase, saya ulang ya gambarnya ya, kita lihat. Coba ini fase dorongan, ini fase relaksasi, ini fase tarikan. Kita lihat gambar. Fase tumpuan dua kaki awal, ini awalnya. Setelah tumpuan dua kaki, kita menuju ke fase tarikan. Fase tarikan ini adalah karena apa? Kerja tumitnya yang harus koordinasi. Oke, gambarnya kita sambung menuju ke fase relaksasi. Dia sudah bisa merubah arah gerak lokomotor atau berpindah, yang salah satu contohnya bisa berlari, bisa melompat. Nah, sudah ada gerak relaksasi. Yang terakhir ada fase dorongan. Nah, dari 4 fase tadi, ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Sebelum kita nanti praktik menuju ke worksheet. Jelas ya anak-anak? Bu Dwi lanjutkan. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan anak-anak yang perlu kita hindari dalam jalan cepat itu. Ada 5 poin. Nah, 5 poin ini kalau dilakukan secara prosedur, insya Allah hasilnya optimal dan sesuai kriteria penilaian jalan cepat dengan nilai yang terbaik. Nanti kita lihat kriteria penilaiannya jalan cepat yang terbaik itu berapa. 1, yang perlu kita hindari, hilang kontak dengan tanah. Maksudnya apa? Ini terlepas kakinya dari permukaan tanah dan ada saat melayang. Yang kedua, badannya terlalu condong ke depan atau ke belakang. Tidak boleh, harus standar seperti tadi. Adanya koordinasi antara bahu dengan pinggang.
Karena kalau condong ke depan maupun ke belakang, akhirnya berat badannya mempengaruhi untuk apa? Lajunya jalan. Sehingga tidak optimal. Oke. Yang ketiga, menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan. Ini maksudnya di sini adalah timbul gaya gravitasi bumi itu jika kita tahu posisi untuk keseimbangkan koordinasi badan, disitulah kamu harus benar, jangan sampai kita itu lepas menariknya lebih banyak atau menurunkannya lebih banyak. Maksudnya tidak menarik atau menurunkan. Ya, ini gravitasi badan ya mengarah ke badan tadi, condong ke depan, condong ke belakang. Yang keempat yang harus dihindari apa? Mendorong titik gravitasi menurut jalur yang zigzag. Jalan yang baik jika latihannya itu larinya zigzag akan ada zonanya. Nah, apa? Harus harus kita lakukan adaptasi dulu. Kalau semisal bisa jalan lurus dan pandangan lurus ke depan itu lebih baik. Nah, ini yang kelima, biasanya orang Asia atau orang Indonesia tuh langkahnya terlalu pendek anak-anak. Tapi orang-orang Eropa langkahnya ibaratnya kita 7 kali langkah, mereka mungkin 1-2 ya dikalikan karena memang panjang. Nah, kebanyakan atlet jalan cepat itu lencir-lencir dan langkahnya jauh-jauh. Tidak jauh beda biasanya kalau atlet lompat jauh biasanya ikut ke kegiatan jalan cepat juga bisa. Oke, dari hal-hal yang perlu dihindari dari dalam jalan cepat. Nah, kita tidak hanya di hal-hal yang perlu dihindari, tapi bagaimana tips-tipsnya bisa melakukan jalan cepat yang baik, anak-anak sudah disampaikan. Ada pertanyaan lagi sebelum menuju ke tips-tips untuk optimal kita bisa menjalankan jalan cepat itu sesuai kriteria penilaian. Oke? Dikasih waktu sama Saudara Dwi. Oke. Next ya. Disampaikan kembali. Nah, ini hal-hal yang perlu diutamakan dalam jalan cepat. Oke. Yang pertama, lutut tetap lurus pada saat atau melakukan fase tumpuan dua kaki. Lututnya lurus pada saat atau melakukan fase tumpuan dua kaki. Yang kedua, perkuatlah otot-otot belakang atau punggung dan otot-otot daerah perut. Karena yang melakukan koordinasi saat mengalami pelaksanaan itu yang digunakan otot perut. Makanya apa gunanya sit up, pick up, squat thrust dan lain-lain. Salah satunya penunjangnya adalah kegiatan-kegiatan yang butuh koordinasi badan. Yang ketiga, cegah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. Tadi saya bilang Saudara Dwi, minimal harus rata-rata atau sejajar yang dimana bisa sesuai dengan koordinasi badan keseluruhan. Yang keempat, gerakan kaki pada atau di atas garis lurus anak-anak. Maksudnya apa? Di sini gerakan kaki di atas garis lurus, ibaratnya tadi yang disampaikan di gerakan relaksasi atau gerakan dorongan itu tidak boleh condong ke belakang ataupun ke depan. Nah, yang terakhir ini ada hal-hal yang perlu diutamakan dalam jalan cepat, yaitu lakukan daya dorong yang penuh. Gunakan gerak lengan yang mudah dan gerakan yang baik dari pinggang. Nah, dari hal-hal ini yang diutamakan dalam jalan cepat, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jelas. Nah, ini untuk kegiatan berikutnya kita sesuaikan sesuai worksheet ya. Kita sementara fokus di jalan cepat. Nah, kita coba sekarang masuk ke worksheet. Saudara Dwi perlihatkan worksheetnya. Mohon maaf sebentar. Oke, di worksheet kelas 10 nanti kita bisa fokus di kelas 10 yaitu worksheetnya tentang atletik. Nah, oke. Sebentar.
Oke, kelihatan ya anak-anak ya worksheet-nya. Oke, anak-anak, di hasil rekap pelatihan dan pengukuran atletik siswa SMA 5, ini sebenarnya ada minggunya, nak. Khusus kelas 10 bulan Oktober. Minggu ini ada minggu pertama, ada minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ke minggu pertama ini. Tadi kita sudah sampaikan Saudara Dwi, bagaimana aktivitas pembelajaran jalan cepat dengan fase-fase jalan cepat seperti ini. Nah, yang di samping kolom ini tadi sudah disampaikan beberapa pertimbangan teknis keterampilan, hal-hal yang perlu apa yang dilakukan dalam latihan jalan cepat. Nah, kita masuk ke worksheet. Minggu ini sudah kita berjalan, kita sudah sampaikan fase tumpuan apa tadi, fase tarikan, fase relaksasi, fase dorongan, EPT sudah berjalan. Nah, video ini nanti akan mengarah ke kegiatan keterampilan yang menunjang kegiatan minggu kedua. Nah, kita bareng-bareng ya di kegiatan minggu kedua, nanti videonya sudah Dwi nyusul akan disampaikan setelah pembelajaran ini atau di awal ini. Nah, video ini seharusnya ada warming up atau pemanasan yang sama-sama kita kerjakan tadi. Nah, minggu depan dipersiapkan kita sudah belajar dari jalan cepat itu apa, berarti minggu depannya praktik. Di sini aktivitas tes jalan cepat dengan jarak 2,4. Nah, kira-kira kategori 2,4 itu kayak gimana? Kalau Putri, waktu terbaik 17 menit. Kurang dari 17 menit. Yang kedua jika nilai 81 sampai 90, yaitu dari 17 menit lebih sampai 22 menit. Nilai 76 sampai 80 melebihi dari 22 menit lebih sampai 27 menit. Semoga tidak ada yang ada di rentan yang sedang. Semuanya baik semua. Oke, dari kriteria. Nah, bagaimana Ustadzah cara memodifikasi besok kalau kita tes atau praktik jalan cepat 2,4 di masa pandemi ini dengan pakai Zoom? Nah, ayo kita mulai berpikir apa? Critical thinking, bukan hot thinking tadi, critical thinking. Ya, termasuk hot juga. Apa itu? Ya, critical thinking apa? Memodifikasi sarana yang ada di rumah yang bersifat apa? Memudahkan, aman, siswanya sehat. Oke, kemarin kita sudah adaptasi lari 60 meter di lari jarak pendek. Kita modif, nak, besok ini misalkan 2,4 ini sama kegiatan teknisinya seperti kegiatan lari jarak pendek 60 meter. Kira-kira disiapkan